hadirkan untuk Anda. Singapura memperpanjang perbatasan sosial. Seperti apa update terkininya? Kami sudah terhubung bersama dengan Duta Besar KBRI Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat malam, Pak Suryo. Selamat malam, Mbak Fidiana. Kabar sehat, Pak Suryo? Alhamdulillah. Pak Suryo, Singapura memperpanjang perbatasan sosial. Seperti apa informasi terkininya? Ya, karena kasusnya masih tinggi, penularan di dalam Singapura, sehingga kemudian pemerintah Singapura menilai perlu ada upaya stabilisasi, dilihat sampai 1 bulan ke depan. Karena itu pembatasan sosial diperpanjang yang tadinya harusnya berakhir 24 Oktober besok, kemudian ditunda menjadi 21 November. Jadi ada 1 bulan lagi waktu untuk melihat sejauh mana kemudian penularan yang terjadi di dalam Singapura. Kalau stabilisasinya sudah bisa tercapai, artinya angka penularannya konstan, tidak naik turun, maka akan ada upaya pelonggaran. Dengan perpanjangan pembatasan ini, bagaimana untuk aktivitas di sana? Pekerja atau pelajar WNI, seperti apa Pak Suryo? Kalau pelajar masih tetap berlangsung normal, orang bekerja work from home 50%. Kemudian kalau untuk kegiatan lain, kegiatan sosial seperti misalnya pergi keluar, semua orang hanya diizinkan untuk pergi hanya berdua, termasuk kalau makan di restoran. Itu yang terjadi di Singapura. Tentu ini sangat berdampak kepada perekonomian mereka, karena itu kebijakan untuk melakukan perpanjangan pengetatan sampai 21 November diikuti dengan pemberian atau penyediaan anggaran untuk membantu terutama UMKM di Singapura, para restoran-restoran, para pekerja. Pemerintah Singapura sudah menyediakan anggaran 640 juta Singapura dolar atau sekitar 64 miliar rupiah. Ya Pak Suryo, bukankah vaksinasi sudah mencapai 80% lebih di sana? Mengapa dilakukan pembatasan kembali? Adakah informasi lainnya? Ya, pembatasan tetap harus dilakukan karena angka penularan orang divaksinasi itu kan tidak berarti dia kebal dan tidak akan tertular. Tetap potensinya tertular, tetapi tingkat kesakitan atau fatalitasnya sangat rendah. Karena itu di sini karena sudah 84%, walaupun kasus tambahan per hari 3.400 atau 3.900, itu yang 98,6% sembuh, 0,1% harus membutuhkan oksigen, 0,2% yang meninggal. Jadi angkanya sebetulnya tidak terlalu banyak, tetapi Mbak Fidiana harus sadar Singapura ini negara kecil, jumlah penduduk hanya 5,9 juta, karena itu kematian 1 orang tetap sesuatu yang sangat berharga untuk masyarakat Singapura. Kalau informasinya seperti apa Pak Suryo? Apakah kasus COVID-19 di Singapura ini kategorinya ringan, tanpa gejala, atau seperti apa? 98,6% tanpa gejala. Ya. Jadi kalaupun dia sakit, biasanya hanya demam sedikit. Karena itu pemerintah juga sudah menyampaikan sekarang kalau orang positif dan kemudian gejalanya ringan, tidak perlu ke rumah sakit, tinggal istirahat di rumah saja. Kemudian nanti menggunakan telemedicine. Kalau kemudian kondisinya memburuk, baru kemudian dirawat ke rumah sakit. Jadi sekali lagi 98,6% umumnya sembuh, dan hanya 0,1% yang dirawat di ICU, 0,2% yang meninggal. Pak Suryo, kabarnya jika lonjakan COVID terus terjadi, sistem kesehatan Singapura terancam kolaps. Benar demikian? Oh tidak, kalau Singapura sistem kesehatan mereka sejauh ini jumlah tempat tidurnya ada sekitar 15.000, yang sekarang terpakai 1.600. Jumlah untuk ICU-nya ada 1.000, yang dialokasikan untuk COVID 100. Yang masuk ICU hanya 61 orang. Jadi relatif masih kecil, tetapi kehati-hatian di Singapura kita tahu sangat tinggi. Pemerintahnya tidak mau ambil risiko. Mereka melihat 1 bulan ke depan ini sejauh mana bisa dilakukan stabilisasi. Jadi istilahnya itu mereka ingin melakukan stabilisasi. Secara bersamaan juga beberapa kegiatan untuk pembukaan Singapura sudah mulai dilakukan dengan 11 negara, tetapi
kehati-hatian di Singapura kita tahu sangat tinggi, pemerintahnya tidak mau ambil risiko, mereka melihat 1 bulan ke depan ini sejauh mana bisa dilakukan stabilisasi. Jadi istilahnya itu mereka ingin melakukan stabilisasi. Secara bersamaan juga beberapa kegiatan untuk pembukaan Singapura sudah mulai dilakukan dengan 11 negara, tetapi menggunakan pendekatan vaccinated travel lane, jadi diberikan kepada orang-orang yang sudah divaksinasi penuh, dan itu tetap dengan kuota kepada 11 negara itu, jumlahnya setiap hari dibatasi tetap hanya 3.000 orang. Ya, menarik ini. Hanya 11 negara yang dibolehkan masuk ke Singapura. Ada persyaratan khusus selain hanya 11 negara dengan vaksin full ini? Iya, hanya itu saja. Jadi ini bagian dari Singapura, sekali lagi mereka selalu melakukan secara bertahap. VTL ini pertama kali diterapkan tanggal 8 September untuk Jerman dan Brunei Darussalam. Dan mereka melihat 2 negara itu kemudian dengan VTL, karena VTL itu masuk ke Singapura tanpa harus melakukan karantina, hanya dites PCR, kalau negatif boleh kemudian melakukan aktivitas. Dan kasusnya sangat rendah dari Jerman, dari Brunei, dan jumlah orang yang masuk dari tanggal 8 September sampai sekarang itu jumlahnya tidak banyak, hanya 1.000 orang, sehingga dengan VTL ini tetap mereka melihat umumnya bukan orang yang datang untuk berlibur, tetapi datang ke sini untuk kegiatan bisnis, terutama untuk para pengusaha atau orang yang izin tinggal lama di Singapura seperti para diplomat. Jadi umumnya yang menggunakan fasilitas VTL itu adalah para diplomat dan para pengusaha. Karena itu mereka dinilai tidak perlu menjalani karantina sehingga bisa melakukan kegiatan. Apa pesan dari KBRI untuk warga negara Indonesia yang berada di Singapura, mengingat pembatasan sosial terus dilakukan di sana, Pak Suryo? Alhamdulillah, Mbak Titiana, kalau masyarakat Indonesia sangat disiplin. Di sini mereka paham betul bagaimana harus menjaga kesehatan mereka. Kami melalui saluran yang ada, melalui sosial media, selalu mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Aturan di sini keluar rumah itu kan dibatasi 2 orang, jadi kita patuhi saja aturannya, dan sejauh ini tidak ada warga yang terkena bahkan tertular COVID. Alhamdulillah jumlah orang Indonesia yang meninggal tetap 2 orang, yaitu yang meninggal pada awal-awal COVID di tahun 2020 yang lalu. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah semua warga di Indonesia di Singapura ini disiplin, dan kemudian dengan itu mereka relatif kondisinya sehat. Baik, Pak Suryo, terima kasih waktunya bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu, Pak Suryo. Terima kasih, selamat malam. Ya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang warta berita pukul 20. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.